Halo pemirsa, selamat malam. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Saya Doni The Kaiser. Pemirsa, vonis 2 tahun terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Vonis ini dianggap lemah dan tidak adil, dan landasan pasar yang menjadi dasar putusan hakim yang berbeda dengan tuntutan jaksa menjadi pertanyaan. Hakim dianggap tertekan oleh massa yang sebelumnya menggelar sejumlah aksi unjuk rasa. Sang wakil Tuhan di depan hukum negara itu pun dipandang menerapkan standar ganda dalam mempertimbangkan konteks peristiwa hukum. Lalu pemirsa, apakah upaya hukum yang akan ditempuh oleh Ahok di pengadilan yang lebih tinggi nanti akan menguntungkan sang gubernur nonaktif itu? Bagaimana pula dengan tekanan massa yang telah memengaruhi hakim dalam memutus perkara ini? Prime Time Talk akan membahasnya bersama narasumber. Telah hadir di studio kami saat ini peneliti dari Setara Institute Ismail Hassani dan pakar hukum pidana Eva Ahjani Zulfa, dan juga telah bergabung bersama kami anggota tim kuasa hukum Ahok Iwayan Sudirta langsung dari kawasan Bendungan Hilir Jakarta. Selamat bergabung Mbak Eva, Mas Ismail, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya sapa dulu Pak Wayan Sudirta. Pak Wayan, apa kabar Pak? Baik-baik saja, selamat sore Mas Doni. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Wayan, saya minta komentar Anda pertama kali. Bu Eva. Ya, apakah Anda merasa putusan hakim ada karena tekanan massa? Ya, pertama-tama sebagai tradisi yang baik, kita mesti menghargai lembaga peradilan, mesti menghormati lembaga peradilan. Harus dapat memaklumi putusan majelis, karena kita juga menaruh posisi yang penting dalam rangka penegakan hukum di mana majelis punya peranan penting. Karena itu betapapun beda pendapat kita dengan majelis karena kita melakukan banding, pemahaman kita, pemakluman kita terhadap perbedaan pendapat tetap penting. Tapi ada yang ketiga Mas Doni, kalau menyangkut putusan, semua ajaran, semua pelajaran, semua senior, semua pemimpin magang di kalangan advokat selalu mengingatkan kepada kita, jika putusan itu memang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan keyakinan kita, jangan segan-segan mengatakan putusan itu tidak adil, jangan segan-segan kita membahas putusan itu, sehingga masyarakat menganggap bahasan kita adalah bahasan seorang profesi advokat yang didasarkan pada keilmuan. Sekarang ada pertanyaan, apakah ini atas tekanan? Semua orang tahu, betapapun orang mengatakan tak ada tekanan, tapi kalau lihat dari asal muasal ketika penyelidikan ini tidak pernah menghasilkan tersangka, karena tidak adanya bukti permulaan yang cukup, karena ada 10 jaksa dari 14 jaksa mengatakan tidak ada tindak pidana, karena ada 6 ahli pidana dari 9 ahli pidana, karena ada pecahnya penyelidik dan penyidik, itu sudah pasti bahwa dari awal memang bukti-bukti tidak ditemukan. Tapi ketika ada tekanan massa yang luar biasa, jadilah perkara ini dipaksakan dengan darurat seketika tanpa dinyana, dikatakan sudah ada tersangka yang kebetulan disebut Pak Basuki Cahayapurnama. Tersangka, tapi tidak ada sprindik. Padahal menurut pasal 1 butir 2 KUHP, bukankah yang namanya penyidikan untuk mencari bukti-bukti? Dari bukti-bukti perkara itu dibuat menjadi terang kalau bukti permulaannya cukup. Setelah terang perkara baru dicari tersangka. Jadi tidak mungkin ada penyidikan tanpa sprindik, tidak mungkin ada tersangka tanpa sprindik. Tapi yang terjadi dalam kasus ini ada tersangka tanpa sprindik. Nah ini sampai terus berlanjut kesalahan ini menjadi P21, kemudian dakwaan, dan akhirnya di persidangan. Kalau demikian halnya, bagaimana kita tidak mengatakan perkara ini sejak awal udah ada tekanan? Pak Wayan, bagaimana kita tidak bisa mengatakan bahwa perkara ini dasarnya politik, karena memang tanpa Pak
Basuki menjadi calon gubernur DKI, tidak mungkin dia menghadapi aniaya dan kesaliman seperti ini. Ya, Pak Wayan, saya meminjam statement Anda. Kita paham. Apakah pernyataan Anda itu bisa dikatakan sebagai meragukan putusan hakim yang merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini? Putusannya saya ragukan, tapi integritas hakim, mari kita lihat, karena dia manusia biasa. Makanya kalau di Amerika, kalau ingin hakim itu tidak terpengaruh oleh opini, maka dia ditempatkan di satu tempat yang nggak boleh baca koran, nggak boleh mendengar pendapat. Steril ya. Tapi di Indonesia malah di demo menjelang putusan di Jakarta Utara. Jadi bukan salah 100% hakim, makanya saya dapat memaklumi. Putusan seperti ini dapat memaklumi, tapi saya tidak dapat menerima. Tidak mudah menyalahkan hakim, karena siapapun di posisi itu pasti sulit melawan tekanan seperti itu. Baik. Maka yang kita persoalkan adalah putusannya, bukan posisi hakimnya. Putusannya jelas sangat mengecewakan. Isi putusan ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang kita yakini. Oleh karena itu kita banding dengan tetap menaruh segala hormat pada majelis dan pengadilan negeri Jakarta Utara. Baik. Pak Wayan, tetap sekali lagi, ikuti diskusi kita. Saya akan minta pendapatnya Mbak Eva dan Mas Ismail dulu. Dari Anda, Mbak Eva. Kalau saya melihat putusan ini, seperti yang pernah saya nyatakan bahwa saya apresiasi terhadap hakim. Karena dalam konteks ini sebetulnya hakim ingin menampilkan bahwa dirinya itu tidak dalam tekanan. Independen. Dicoba untuk ditampilkan. Kita semua sama-sama mendengar. Maksudnya itu kesan atau memang yang terlihat? Atau yang terlihat. Yang terlihat. Jadi hakim mencoba. Ya, saya katakan hakim mencoba untuk menampilkan bahwa mereka itu independen. Bukan jalan tengah. Bukan jalan tengah, saya kira tidak. Saya ingin memposisikan bahwa hakim sudah sangat bijaksana sebetulnya untuk mencoba meyakinkan massa, ya, karena sebetulnya yang menjadi tanggung jawab dia di samping Tuhan adalah masyarakat, ya. Jadi untuk menampilkan kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa kami dalam posisi independen, bahwa kami bebas untuk memutuskan di dalam perkara ini, dan ini lahir dari keyakinan kami, itu dicoba ditampilkan oleh hakim. Hanya sayangnya memang kalau kita lihat dalam konteks argumentasi yang disampaikan, ada beberapa kegagalan hakim di dalam meyakinkan massa, di dalam karena meyakinkan untuk meyakinkan massa pun butuh alat bukti, kan? Betul, sebetulnya dalam meyakinkan massa, hakim hanya membutuhkan satu argumentasi untuk meyakinkan, ya, argumentasi yang menjadi dasar dari putusan itu tentunya, sehingga masyarakat tidak lagi bertanya kenapa hakim memutus 2 tahun, jadi wajar kenapa kalau Pak kemudian tadi memilih 156 misalnya dibanding 156. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya titik ketidakberhasilan hakim untuk menampilkan independensinya di dalam putusan ini. Iya, soalnya 156A yang dituntut kok jadinya 156. Itu pertanyaan besar buat masyarakat. Itu saja harus dijawab dengan argumentasi yang kuat. Harusnya ada argumentasi yang kuat. Sayangnya di dalam putusan itu tidak ditampilkan oleh hakim. Tapi apa yang Anda sampaikan tadi, Mbak Eva, apakah itu bisa menjawab keraguan masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, yang diragukan adalah putusannya. Kalau kita pisahkan integritas hakim, ya, hakim ini posisi harus berintegritas, harus independen. Ya. Dia laporannya cuma ke Tuhan loh. Ya, kan tanggung jawabnya cuma ke Tuhan gitu. Tapi putusannya tadi itu sama seperti yang disampaikan tadi, karena tidak mampu untuk memberikan argumentasi yang kuat kepada masyarakat. Iya, jadi saya sampaikan bahwa hakim mencoba. Ya, kami independen, kami bebas, kami didasarkan pada alat bukti. Karena hampir semua runut sekali kalau saya lihat, sistematis sekali mulai dari awal putusan. Hanya memang ada beberapa bagian yang akhirnya dipertanyakan masyarakat. Tapi beberapa bagian itu yang penting. Beberapa bagian itu kebetulan memang agak krusial ya di dalam kasus ini. Sehingga boleh jadi seharusnya hakim, saya kira kita bisa kasih apresiasi, tapi sayangnya memang masyarakat masih bertanya kenapa begini, kenapa 156A bukan 156, kenapa kemudian 2 tahun bukan 5 tahun misalnya, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang belum dan tidak terjawab di dalam putusan. Memang yang bisa menjawab itu hanya hakimnya sendiri, kan? Betul. Tapi analisa Anda apa, Mas Ismail? Ya, kalau kami sejak awal mengatakan bahwa proses peradilan ini adalah satu bentuk trial by mob, di mana kerumunan menjadi sumber legitimasi, di mana kerumunan menjadi sumber-sumber pengambilan keputusan, dan itu terlihat betul. Pertama di level kepolisian, bagaimana tekanan massa sudah terlihat, dan kemudian demi koeksistensi, ini alasan yang
yang sebenarnya bukan alasan hukum, ya, tetapi harus dipilih oleh penegak hukum sebagai jalan tengah tadi, ya, sebagai jalan tengah karena tekanan, lalu ditetapkan menjadi tersangka. Lalu perkara ini pindah ke Kejaksaan Agung tidak dalam waktu yang lama, bahkan saya katakan waktu itu Jaksa Agung seperti tukang pos saja, bukan sebagai jaksa penyelidik yang harus memastikan apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap dan seterusnya. Dia langsung antarkan ke pengadilan. Jadi proses tekanan massa memang sangat mempengaruhi, harus saya katakan, terhadap putusan Pak Basuki ini. Terlepas bahwa ya saya kira sikap normatif semua ahli hukum mengatakan ya kita harus hormati putusan dan seterusnya, itu sesuatu yang biasa, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritisi potensi-potensi abusive yang ada di dalam putusan ini. Bisa jadi presiden buruk ke depan. Betul, karena bisa dibayangkan orang hanya dengan berkata-kata kemudian dia bisa dipidana, padahal bukan cuma orang, Mas, banyak orang. Banyak orang. Ya, perlu banyak orang, perlu banyak orang. Dan data kami besok kami akan rilis itu Ahok ini adalah kasus ke-97 yang terkait dengan penodaan agama di Indonesia? Di Indonesia sejak 1965 sampai 2017 ya. Artinya undang-undang ini khususnya undang-undang PNPS yang kemudian diadop di dalam pasal 156A KUHP kita ini bermasalah sejak awal ya. Dan menariknya 9 diantaranya terjadi sebelum 99, artinya sebelum era reformasi, dan 88 sebagian besarnya terjadi justru pasca reformasi. Jadi bisa dibayangkan bahwa kasus-kasus penodaan agama selalu mengundang kontroversi dan selalu melibatkan massa, dan karena itu saya kira tidak keliru kalau banyak pihak menyimpulkan bahwa vonis ini adalah vonis di bawah tekanan massa. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, tetap bergabung bersama Prime Time Talk. Kami segera kembali sesaat lagi.